hanya dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan kita mohon supaya Tuhan mencurahkan berkat dan kasih karunia-Nya atas ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan melawat, Tuhan menolong. Kami mengundang Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, menjamah kami semua. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, baik leader, para singer, para pemain musik, juga operator. Kiranya Tuhan pakai untuk bersama-sama melayani Engkau, agar kami dapat menikmati berkat-Mu, hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak ikut acara ini. Mereka telah ibadah di tempat mereka masing-masing, baik di Simo, di Solo. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terlebih kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan Bu Eti, Bu Joko. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka. Tuhan, inilah doa kami. Kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami bersandar dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Semangat. Yang masih semangat sorakan amin. Walaupun tadi kita sudah melewati berbagai macam kegiatan yang cukup sangat ngos-ngosan ya. Tetapi saat ini di sini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, yang semangat, yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Seperti tema renungan kita kali ini, semangat berkualitas, gereja bertumbuh tanpa batas. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih berkualitas di dalam Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang gak rewel. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau udah Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita mau berikan sapaan kiri, kanan, depan, belakang. Berikan senyum yang terbaik sambil bilang, los gak rewel. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, tangannya diletakkan di dada kita. Kita mau bilang sama Tuhan dari hati ke hati sama Tuhan. Siap Bapak Ibu Saudara? Aku eskan sama-sama katakan. Aku
Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Wabillahi kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang gak rewel lagi Tuhan ketika kami ikut Engkau Tuhan. Kami mau berserah dan
Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku,
Bapa di surga, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu bersama-sama. Saatnya Tuhan kami mau mendengar suara Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami menyatukan hati, kami mau menyisipkan doa untuk keluarga hamba-Mu Pak Pendeta Daud, di mana yang anaknya sedang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, berikan kesembuhan dan kemuliaan. Kami ingat Tuhan orang tua kami, Mbah Yo, Tuhan berkati. Biarlah mereka terus dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Dan biarlah kami yang ada di sini, kami juga boleh diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Kami menyambut firman-Mu siang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di sepanjang acara ini, karena kita banyak berguru, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kelewat. Tapi sebenarnya konteksnya itu bercanda ya. Jangan sampai ada yang dimasukkan dalam hati. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini sesuai dengan tema yang dipilih oleh panitia, yaitu supaya kita menjadi jemaat yang berkualitas dan gereja kita berkembang tanpa batas. Berbicara tentang kualitas itu ada dua. Kualitas secara alami, tetapi juga ada kualitas yang perlu dikerjakan. Contohnya, berbicara tentang kuda. Kuda yang berkualitas itu dari Sumbawa, namanya kuda sandal. Itu sudah memang dari sononya, memang kuda-kuda yang berkualitas dari sana, khususnya kuda untuk berpacu. Kemudian kalau berbicara tentang tembakau,
tembakau itu yang berkualitas di Jawa Tengah ini dari Temanggung. Itu karena pengaruh dari cuaca atau jenis tanahnya. Walaupun untuk produk rokok itu pasti memadu antara tembakau dari Temanggung, Muntilan, dan Boyolali. Itu dari sononya memang. Kemudian misalnya apalagi emas itu yang bagus itu dari Hawilah. Kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Kejadian pasal 2, tidak ada emas yang paling bagus di atas bumi ini yang ditemukan oleh manusia kecuali emas dari Hawilah. Itu memang dari sana. Saya belum pernah ke sana, cuma baca dalam Alkitab di daerah Hawilah itu terdapat emas yang bagus. Walaupun di Kalimantan juga ada emas, tambang emas, di Irian juga ada tambang emas, tapi kalah kualitasnya. Nah, yang kedua, kualitas yang perlu dikerjakan, yang memerlukan dikerjakan. Misalnya, kita mau menanam durian atau padi yang berkualitas. Itu ada yang dikerjakan, yaitu memilih bibit yang bagus, pengolahan tanah yang bagus, pengairan yang cukup, kemudian ada pemberantasan hama, penanggulangan hama yang intensif sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Roti yang berkualitas perlu juga ada yang dikerjakan, yaitu memilih gandum yang mungkin dari Bogasari mungkin, kemudian cara mengolahnya dan api yang dibutuhkan itu begitu. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang jemaat yang berkualitas, itu bukan alami, itu ada yang dikerjakan untuk kita memang menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas, orang Kristen yang berkualitas, bukan alami. Misalnya begini, hanya jemaat Gereja Pipi yang berkualitas karena memang daerah Solo itu mendukung, bukan begitu. Tapi jemaat yang berkualitas itu ada yang dikerjakan. Nah, sekarang apalah yang membuat jemaat itu menjadi jemaat yang berkualitas? Kita akan belajar kepada Alkitab. Kira-kira saya ingin menyampaikan ada 3 poin. Yang pertama adalah jemaat yang berkualitas itu yang hidup berpusat kepada Kristus. Kita akan belajar kepada tulisan Paulus di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Bagi yang bawa HP atau Alkitab bisa dibuka di sana. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Apabila sudah menemukan, kita akan simak bersama-sama. Kadang-kadang kita dibingungkan dengan tulisan Paulus ini. Karena apa? Paulus menulis begini, kamu sudah ada di dalam Kristus, maka kamu harus tetap di dalam Dia. Kemudian berikutnya itu sepertinya tidak nyambung, karena Paulus pakai kamu harus berakar, dibangun, kemudian mengucap syukur. Apa hubungannya akar dengan bangunan? Apa hubungannya bangunan dengan ucapan syukur? Seolah-olah membingungkan. Tetapi kalau kita cermati dengan baik, Paulus sesungguhnya berbicara hanya satu hal, yaitu supaya orang-orang Kristen dibangun dan bertumbuh di dalam Kristus. Kita perhatikan, kita sudah ada di dalam Kristus. Itu kalimat yang pertama, kira-kira begitu. Hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Jangan sampai beranjak, tetaplah di dalam Dia. Sampai akhir hidup kita tetap di dalam Dia. Sekarang contohnya, misalnya kita menanam pisang, sudah jauh-jauh membawa bibit pisang dari Mentawai, kayak numpak pesawat, biayanya mahal. Ditanam di depan rumah, baru 2 hari dipindah lagi di samping rumah, kemudian baru 3 hari dipindah di belakang rumah.
kemudian baru 1 minggu dicabut lagi, ditanam di pekarangan yang lain. Kapan tumbuhnya? Demikian juga Paulus menghimbau orang Kristen harus tetap di dalam Tuhan Yesus. Jangan berpindah-pindah. Kemudian yang kedua, hendaklah kamu berakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan pohon di sekitar kita. Pohon-pohon itu bisa bertumbuh besar, kuat. Itu ditentukan dari akarnya yang menancap ke tanah dan menjalar jauh sehingga menopang pohon itu, sehingga kuat. Jadi itu juga berbicara supaya kita tetap di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, dibangun. Kita perhatikan bangunan ini, itu dikatakan oleh Mas Dinos kemarin, ini bangunan kuat. Mengapa bisa sampai bertahan sampai hari ini? Dari sejak Pak Karno menjadi presiden tahun 45 merdeka sampai hari ini tidak roboh. Ini tentu dibangun di atas pondasi yang kuat. Tidak mungkin kalau pondasinya tidak kuat. Bapak Ibu bisa cek misalnya bangunan-bangunan yang di tepi laut yang setiap hari harus menerima terpaan gelombang dan badai, itu tentu dibangun di atas pondasi yang lebih kuat. Demikian juga orang Kristen yang bertumbuh kuat, berkualitas, kalau kita tetap hidup dibangun di dalam Kristus, bukan dibangun di ajaran yang lain. Hati-hati sekarang media sosial itu juga menolong kita, tapi kadang-kadang membingungkan kita. Karena melalui media sosial orang bisa melakukan artinya menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak benar. Tapi Paulus mengingatkan, tolak ajaran yang tidak menurut Kristus. Kamu harus dibangun di atas Kristus, di atas firman. Maksudnya begitu. Kemudian hubungannya apa dengan mengucap syukur? Akar bangunan kok terus meloncat ke ucapan syukur? Ucapan syukur itu juga bisa membawa dalam pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena orang yang mengucap syukur itu tentu berangkat dari pikiran yang positif. Amin. Ada cerita begini, saya tertarik sekali dengan cerita ini di YouTube. Ada seorang raja berburu dengan budaknya ke tengah hutan. Raja itu diterkam oleh singa, putus jari kelingkingnya. Kemudian raja itu bilang sama budaknya, kamu sih bawa saya ke sini, ini saya kehilangan 1 jari. Oh enggak Tuhan, Tuhan itu baik. Baik bagaimana? Aku di sini kehilangan jari kok kamu bilang baik. Sudahlah kita pulang saja. Tetap Tuhan itu baik. Kemudian setelah pulang, hari berikutnya dia bilang, ini gara-gara budak ini jariku hilang 1. Dia masukkan penjara, akhirnya di penjara. Dan setelah budaknya di penjara, dia pergi lagi berburu tapi sendirian. Nah, tidak dapat binatang, tetapi dia ditangkap oleh suku pedalaman. Ditangkap mau dipersembahkan kepada dewanya. Wah, ini aku dapat persembahan ini untuk dewa kita. Ayo, mari kita persembahkan. Mau dipersembahkan, setelah diteliti cacat. Karena apa? Jarinya kurang 1. Akhirnya dia dilepaskan. Dilepaskan tidak jadi. Dia pulang selamat. Wah, ternyata kalau dulu jari saya tidak putus 1 karena dimakan oleh harimau atau singa, saya pasti sudah dipersembahkan kepada dewanya suku-suku pedalaman itu. Memang betul Tuhan itu baik. Akhirnya
budak itu dikeluarkan dari penjara. Sekarang aku percaya ngomongmu itu benar. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan tidak baik, saya jarinya tidak putus satu. Saya ini sudah mati dipersembahkan kepada dewa oleh suku-suku pedalaman. Itu pikiran yang positif. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu hal yang bertolak belakang dengan keinginan kita, dengan perasaan kita, dengan keadaan kita. Tetapi kalau kita berpikir positif bahwa Tuhan itu baik, rencana Tuhan itu baik, sehingga muncul hati yang melimpah dengan syukur, itu juga akan membawa pertumbuhan dalam iman. Amin. Kita tetap bertumbuh dalam Tuhan ketika kita melimpah mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap hidup berpusat kepada Kristus, karena Kristus memanggil kita, memilih kita itu, kita sedang dibawa kepada rencananya yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam firman-Nya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, itu dituliskan begini oleh Lukas. Kemarin banyak yang salah ya. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh siapa? Oleh Lukas. Dan Lukas menulis begini kisahnya. Waktu Paulus dengan Silas pelayanan di Tesalonika, ada banyak orang percaya, tetapi kota Tesalonika itu penduduknya adalah banyak orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang percaya kepada ajaran Paulus itu berkumpul dan setia, tetapi orang-orang Yahudi yang masih menganut agama Yahudi menghasut. Akhirnya Paulus dan Silas itu dihasut, dia hampir dikeroyok. Kemudian dia pindah pelayanan masuk di daerah Berea. Nah, di Berea juga banyak orang Yahudi yang percaya Tuhan oleh karena pemberitaan Paulus dan Silas. Tetapi keterangan di situ dituliskan dengan jelas bahwa orang-orang Kristen di Berea, yaitu orang-orang Kristen Yahudi di Berea, itu lebih baik daripada orang Kristen Yahudi di Tesalonika. Mengapa dikatakan baik? Mengapa orang-orang Kristen Yahudi di Berea itu mendapat pujian orang Kristen lebih baik, lebih berkualitas? Keterangannya jelas. Karena mereka menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian firman Tuhan tidak hanya didengar kemudian dilupakan. Istilahnya orang Jawa itu apa? Bukan tua, belum kuping tangan, metu kuping kiwa. Ndak, mereka tetap menyelidiki. Bener pura iki sing diomongke karo Pak Paulus kuwi. Diselidiki. Bener pura ojo-ojo iki mengarep dilomprongke. Jangan-jangan ini ajaran sesat. Tetapi ternyata apa yang diselidiki kitab ajaran Paulus yang terus dibaca. Karena waktu itu kitab suci belum ditulis, Perjanjian Baru. Paulus itu memberitakan Injil berdasarkan cerita dari teman-teman rasul yang lain dan berdasarkan kitab Perjanjian Lama. Ini menurut para penafsir. Perjanjian Baru itu belum ditulis. Dan kemudian diselidiki, betul enggak ini? Oh, ternyata betul apa yang dikatakan, dituliskan dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat tentang Mesias. Ini benar. Mesias yang akan datang itu akan menjadi juru selamat. Akhirnya mereka semakin kuat di dalam Tuhan, menunjukkan kualitas yang bagus. Kemudian hasil berikutnya apa? Menghasilkan pertobatan yang luar biasa. Orang-orang Yunani pria yang mengandalkan filsafatnya pun tunduk bertekuk lutut
dan bertobat kepada Tuhan Yesus melalui pengajaran Paulus dan Silas. Kemudian dikatakan banyak juga perempuan-perempuan, dan itu perempuan bukan sembarang perempuan, tapi perempuan-perempuan yang punya pengaruh atau kuasa di situ. Itu juga percaya. Biasanya orang itu kalau sudah punya kekuasaan, punya pengaruh, sulit untuk percaya Tuhan. Karena apa? Merasa hidupnya sudah nyaman. Tapi mereka tersentuh ketika Paulus mengajarkan tentang Yesus itu, sehingga mereka bertobat. Dan jumlah orang Kristen pada waktu itu semakin banyak. Ini sesuai dengan tema kita. Mereka menjadi jemaat yang baik, berkualitas, dan akhirnya menimbulkan pertumbuhan secara jumlah yang tak terbatas. Pelayanan Paulus luar biasa. Ini kualitas ini karena kita berpusat kepada firman Tuhan. Yang pertama berpusat kepada Tuhan Yesus, yang kedua berpusat kepada firman Tuhan. Kemudian yang ketiga itu hidup berlandaskan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya lihat dulu catatan saya ini karena kata kasih itu dipakai sebanyak 492 kali dalam Alkitab. Dalam 457 ayat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kata kasih itu ditulis berkali-kali sampai jumlahnya sekian ratus. Itu berarti penting, betul enggak? Kayak orang kalau ngomong di bulan Bareli itu bukan karena yang mendengarkan itu telah mikir, tapi itu biasanya sesuatu yang penting. Jangan bilang-bilang ya. Sampaikan hanya kepada. Bilang lagi, jangan ngomong-ngomong ya. Ini aku menyampaikan. Terus ngajar dulu. Pokoknya jangan. Ini sekali lagi ya. Berarti itu penting. Apalagi kata kasih itu sudah sampai 400 lebih dalam Alkitab. Berarti itu penting. Tuhan Yesus berkata, mengajarkan bahwa hukum yang terutama di dalam kehidupan orang Kristen adalah kasih. Ada murid bertanya, sebenarnya hukum yang terutama itu apa Tuhan? Tuhan Yesus menjawab, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap akal kekuatanmu, segenap kekuatanmu. Kemudian kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kamu pernah membenci dirimu sendiri atau tidak? Tidak. Berarti seperti itulah cara mengasihi sesamamu. Itu yang terutama. Kemudian Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang kasih bukan a priori, bukan teori. Nanti saya bilang a priori, ada yang tahu. Itu bukan teori, tapi Tuhan Yesus melakukan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bagaimana? Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal, rela mati di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena besar kasihnya. Dan kata kasih itu di dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata agapao. Agapao itu artinya kasih yang dikerjakan, dilakukan. Kalau misalnya kita waktu itu melihat bencana alam di Sibolga, wah, tanah itu bisa menimbun banyak orang sehingga menjadi korban. Kemudian waktu melihat televisi, wah ya mesake ya.
tapi tidak berbuat apa-apa. Itu bukan agapau. Kalau kita melihat, wah kasihan loh, wah kalau begitu mari kita menggalang dana nanti dikirim ke sana. Apa bentuk sembako atau uang atau obat-obatan. Nah, itu baru agapau. Nah, kasih yang diajarkan oleh Tuhan dalam Alkitab itu kasih yang disertai tindakan. Contohnya, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan begini. Ada orang dirampok di jalan, kemudian dipukuli sampai tak berdaya. Kemudian ada seorang ahli Taurat atau orang Farisi itu lewat, mau pergi ke tempat ibadah. Tetapi dia hanya melihat begini saja, tidak melakukan apapun. Kemudian ada lagi orang Saduki, itu juga lewat. Dalam arti ini dalam konteks orang pemuka agama, dalam konteks orang yang tahu tentang ajaran atau hukum dalam Alkitab, tapi tidak melakukan apa-apa. Kemudian ada seorang Samaria. Bapak Ibu mengerti ya orang Samaria itu seperti apa? Kemarin sudah saya jelaskan. Orang Samaria itu orang yang dicap najis, haram, karena mereka adalah orang Yahudi, bukan Yahudi murni. Karena itu hasil dari perkawinan campuran. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengambil contoh orang Samaria? Orang Samaria yang dicap, dianggap orang najis. Dia datang, dia lewat, kemudian melihat orang yang sedang tergeletak. Dia turun dari keledai. Kemudian dia membersihkan luka-lukanya. Kemudian orang itu diangkat, dibawa ke atas keledai. Kemudian dibawa ke tabib. Dia bilang kepada tabib, orang ini tolong diobati. Dan nanti biaya penginapan dan pengobatan aku yang nanggung. Aku mau melanjutkan perjalananku. Berdagang nanti pulang aku bayar semua. Dan itu dilakukan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, menurutmu siapa yang melakukan kasih kepada sesama? Para murid langsung serentak menjawab, orang Samaria, guru. Itu kasih yang disertai tindakan, agapau. Ada tindakan yang dilakukan, maksudnya bukan hanya iba. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang tengkeleler, itu dikatakan di dalam Alkitab itu ditulis seperti domba yang tidak punya gembala. Langsung ternyuh hatinya, iba. Digerakkan hatinya oleh apa? Oleh belas kasihan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan makan 4.000 orang itu dengan mujizat hanya dari beberapa roti, dan mereka makan kenyang. Ada sesuatu yang dilakukan. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau bertumbuh bersama, mari kita hidup di dalam dasar kasih. Seperti jemaat mula-mula itu, sampai ada yang rela menjual tanahnya, hasil penjualannya itu dibagikan, dipersembahkan kepada rasul, dibagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kasih mereka mengalir dengan tindakan nyata, bukan hanya diucapkan, tetapi kasih yang nyata. Kalau kita mau belajar Alkitab dengan sungguh dan mau melakukannya, inilah yang harus kita lakukan. Saya terus berdoa supaya kita menjadi jemaat yang berkualitas dan bertumbuh, walaupun pengetahuan Alkitabnya masih banyak yang salah ya. Pendetanya salah. Tapi mari kita hidup berpusat kepada Tuhan Yesus. Kita bertumpu, berpusat, berlandaskan kepada firman Tuhan. Dan mari kita wujudkan
cinta kasih kita kepada sesama, sehingga kita dibangun bersama-sama, Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berikanku hati, berikanku hati seperti hatimu. Nanti terus kita lanjutkan. bersama-sama kita
sekaligus menutup ibadah kita dengan doa. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Hari ini terindah bagimu. Mari kita pujikan ini, nanti kita akan mendoakan bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang ulang tahun. Saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini, oleh karena kasih karunia-Mu untuk menambahkan umur 1 tahun, kami menyerahkan kepadamu anak kami Leon, Juna, Tata yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan berkati pertumbuhannya, Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati pendidikannya supaya mereka terus bertumbuh dalam pengetahuan, dalam bertumbuh secara fisik, dan Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan. Juga kami berdoa untuk Saudari Esther, Saudara Joko Paritno, Tuhan berkati, Tuhan menolong dalam hidupnya, Tuhan lawat dalam sehari-harinya, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Saudara Noel, juga Ibu Romi, Ibu Rani yang berulang tahun di bulan ini. Juga Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan juga menolong dalam kuliahnya, Tuhan pakai dalam pelayanannya, supaya Tuhan hidupnya sungguh dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati panjang umur, Tuhan berkati dengan limpah baik jasmani maupun rohani. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah ambil bagian melayani di tempat ini dalam ibadah pada pagi siang ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua. Kami berdoa untuk Pak Joko, Pak Daud yang sudah menolong kami dalam acara dari kemarin sampai hari ini. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati
kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir pada siang hari ini maupun yang tidak ikut hadir. Kami serahkan Tuhan, lawat Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang dalam kekurangan Tuhan buka jalan, Tuhan cukupi. Yang sedang menghadapi pencobaan demi pencobaan, Tuhan kuatkan, teguhkan, dan Kau memberikan jalan keluar. Tuhan, dalam segala pergumulan hidupnya, kami hanya taruh di hadapan-Mu. Tuhan, Kau pembela kami, Tuhan penolong kami, Tuhan tempat perlindungan bagi kami. Kami serahkan kepada-Mu. Kami berdoa, bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kepada-Mu sebagai ucapan syukur dan sukacita kami atas kasih setia-Mu. Tuhan, terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Dan kami sebentar akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dan apabila nanti kami mau pulang ke tempat kami masing-masing, kami mohon berkat-Mu dicurahkan atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang dari Dia. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia hari lepas hari, selalu baru dan melimpah. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Biarlah kita terus dikuatkan, diteguhkan di dalam Tuhan. Walaupun kita hidup di tengah-tengah generasi yang tidak mengenal kepada Tuhan. Berkat ini kita terima bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita tutup dengan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Engkau
duduk kembali, mari kita saat berdoa dan nanti kita setelah ini kita